Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Kamis 26 Agustus 2021. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian yang pastinya mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini, 1 Tawarik pasal yang ke-23. Firman Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian dari pasal yang kita baca hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau yang menyertai dan memberkati hidup kami sampai pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru dan kami mau menjalani kehidupan mengawalinya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan untuk kami dapat memahami apa yang kami baca. Engkau juga menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pasal yang ke-23 ini, judul perikop Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru, orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Kondisi Daud yang semakin menua tidak memungkinkan dirinya menjalankan pemerintahan kerajaan Israel dengan baik. Karena itu ia segera mengangkat putranya, yakni Salomo, untuk menjadi raja penggantinya. Dalam ayat yang pertama jelas dikatakan setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Meski demikian, ada satu hal yang menjadi ganjalan atau kegelisahan Daud. Apa itu? Yakni pendirian bait suci. Untuk memastikan segala sesuatu akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan kerinduan Daud mengumpulkan segala pembesar Israel, mulai dari para imam, demikian juga orang-orang Lewi. Ayat yang kedua menjelaskan demikian, ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Berkenan dengan tugas orang-orang Lewi untuk melayani di bait suci, dikatakan ada pembagian tugas, ya. Di antara 38.000 orang Lewi yang dihitung, 24.000 orang diantaranya bertugas mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Ada 6.000 orang menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik. Jumlah yang tidak sedikit. Ini dibagi menjadi beberapa rombongan menurut anak-anak Lewi. Siapa anak Lewi? Yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud melihat bahwa kini saatnya bait Allah atau bait suci menjadi permanen di Yerusalem, bukan diangkat-angkat seperti dahulu, yakni kemah pertemuan atau kemah suci. Tugas anak-anak Lewi adalah membantu anak-anak Harun, yakni mengawasi dan melakukan pelayanan di bait suci, menyediakan sajian dan tepung yang terbaik, menyanyikan syukur serta puji-pujian bagi Tuhan, termasuk memelihara kemah pertemuan, tempat kudus, dan harus melayani anak-anak Harun. Itu jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Meski Daud tidak membangun bait suci, tetapi harus diakui bahwa dirinya adalah otak intelektual di balik pembangunan bait suci itu. Ia bukan hanya mempersiapkan bahan baku, ya, sampai dia mengambil kayu aras dari Libanon, ya.
Dia bukan saja mempersiapkan bahan baku, tetapi juga mengatur tugas-tugas kaum Lewi dalam hal pelayanan bait suci. Artinya selain membantu keimaman anak-anak Harun, mereka juga ikut serta melayani bait Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga berdoa. Ya, kalau di dalam lingkungan gereja baptis ada pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh jemaat, ya kalau kita ada pemilihan ketua panitia perancang, sekretaris dan bendahara setiap 2 tahun sekali, dan juga kemudian mereka perwakilan umat dipilih anggota perancang yang juga dipilih sebagai perwakilan organisasi yang ada di gereja. Ya, kita berdoa untuk panitia perancang, juga gembala sidang, hamba Tuhan, diberikan kebijaksanaan untuk dapat mengkoordinasi pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, sehingga seluruh jemaat boleh bertumbuh bersama di dalam melayani Tuhan. Apalagi kita memiliki satu keyakinan, ya, pengajaran bahwa setiap orang percaya, ya, memiliki satu tugas keimaman. Apa tugas keimaman? Yakni kita boleh membawa jiwa-jiwa yang tersesat datang kepada Tuhan. Ya, doa seorang imam, ya kalau dalam perjanjian lama adalah membawa doa umatnya untuk sampai kepada Tuhan. Demikian juga kita membawa doa jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan supaya mereka dapat mengenal Tuhan. Selain itu juga fungsi dari keimaman, kita bisa langsung berhubungan. Ya, tidak perlu melalui imam di dunia ini. Gembala sidang sebagai koordinasi kepada seluruh jemaat Tuhan, baik perancang maupun jemaat yang lain, untuk dapat bersama-sama melayani Tuhan, bertumbuh bersama di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita dengan penuh kerelaan melibatkan diri dalam pelayanan sesuai dengan talenta, karunia, dan juga kemampuan masing-masing. Dan percayalah, ketika kita meyakini bahwa kita boleh mengalami penebusan dari Kristus dan kita ditebus untuk melayani Dia, dan kerelaan untuk dapat melayani Dia, itulah yang memberkati hidup kita. Tidak ada yang lebih berbahagia ketika kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita, kita dapat melaksanakannya. Itulah kebahagiaan sejati bagi seorang tebusan, yakni melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan kita menjalani kehidupan ini menggunakan waktu yang ada untuk melibatkan diri melayani Tuhan bersama dengan gereja Tuhan di mana kita bergabung bersama-sama. Percayalah, kalau Tuhan senang, Tuhan melihat kita, Dia siap menolong kita, menyertai kita, dan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami. Kami adalah orang-orang tebusan. Ditebus dengan satu tujuan untuk kami dapat melayani Tuhan. Dan biarlah kami mau melibatkan diri dengan karunia, talenta, kemampuan yang Tuhan percayakan pada kami. Sehingga apa yang Tuhan percayakan itu sungguh-sungguh dapat kami kerjakan di dalam kehidupan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Inilah diri kami siap untuk melayani Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.